Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Posko, bertemu kembali dalam Posko Berdialog edisi spesial HUT keempat Malang Posko Media for the Best. Tema edisi kali ini kita masih mengulas tentang koran makin seksi di era digitalisasi. Sebelumnya kita beberapa narasumber kita undang secara spesial, ada pakar komunikasi, ada pengusaha, ada pakar pendidikan. Nah, edisi kali ini rasanya tidak lengkap kalau Posko Berdialog tidak menghadirkan langsung figur, sosok, founder, sekaligus komisaris utama Malang Posko Media. Beliau adalah Bapak Haji Juniarno Joko Purwanto yang sudah hadir secara spesial juga jauh-jauh datang dari Surabaya untuk ke Malang menghadiri Posko Berdialog. Saya sapa dulu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Pur? Baik Mas Salim. Ya, saya manggilnya Pak Pur karena teman-teman banyak ini panggilannya, ada Pak Komut, ada Pak CEO dan Pak Pur. Saya sudah terbiasa memanggil beliau dengan sebutan Pak Pur. Sebelum kita masuk ke dialog, saya perlu memperkenalkan beliau ini siapa sih, ya kan? Jarang sekali tampil di koran, ya. Kalaupun tampil paling sebulan sekali edisi Istiqosa yang beliau gagas juga, yang sejak 2020 sampai sekarang itu tidak pernah absen menggelar Istiqosa. Nah, karir beliau, ya, sudah malang melintang di dunia bisnis koran itu sudah mulai tahun 1990 selepas lulus kuliah beliau masuk di grup Jawa Pos bagian pemasaran sampai tahun 1995, kemudian dipercaya menjadi area manager di wilayah Semarang. Berjumpa dengan sosok almarhum pendiri Malang Pos, beliaunya juga nanti pendiri juga, kemudian dipercaya langsung sama bos Jawa Pos waktu itu Pak Dahlan Iskan untuk mengelola harian Birawa di Malang. Terus kemudian tahun 1998 pasca reformasi beliau kemudian dipercaya kembali untuk membuat koran Malang Pos bersama Pak Husnun, almarhum Husnun N. Jurait, waktu itu Biro Jawa Pos, Biro Jawa Pos Malang, bersama dengan Haji Sudarno Seman yang posisinya di Malang Posko Media sebagai direktur utama. Tidak hanya itu, beliau juga dipercaya menjadi direktur utama Harian Bangsa, kemudian juga menjadi komisaris memorandum, kemudian nah ini yang sudah tidak perlu diragukan. Kalau bicara koran, Pak Pur lah salah satu pendiri, founder Malang Pos bersama yang saya sebutkan tadi, ada almarhum Husnun N. Jurait dan juga Sudarno Seman. Sampai tahun 2020 Mei 2020 ada pergolakan, terus kemudian Pak Pur kembali lagi bikin gebrakan baru Malang Posko Media. Sampai hari ini beliau menjadi komisaris utama, beliau founder bersama Haji Sudarno Seman dan juga bersama teman-teman dari Malang Pos hengkang mendirikan Malang Posko Media memasuki usia 4 tahun for the best. Nanti kita akan mengulas lebih dalam bagaimana kiprah beliau sampai bertahan hampir, kalau dihitung itu berapa tahun Pak Pur? Mulai tahun 90 sampai 2020. Hampir 30 tahun. Hampir 30 tahun, separuh hidupnya Pak Pur untuk koran. Ini kalau misalnya Dewan Pers memberikan penghargaan ini layak untuk mendapatkan penghargaan karena 30 tahun beliau mengabdi dan berjuang untuk koran. Pak Pur, mungkin kita awali dulu. Oh ya, saya tambahi lagi, ini masih belum selesai ternyata. Wakil Ketua SPS Jawa Timur, ya kan? Dan yang terbaru
Beliau juga menduduki Wakil Ketua KONI Kota Surabaya. Wah, luar biasa. Kita berikan aplaus untuk Pak Pur. Ya, masih selain aktif di dunia perkoranan, ya, tapi beliau masih aktif untuk dunia organisasi di luar, termasuk di Surabaya, ya kan. Pak Pur mungkin bisa dijelaskan. Saya penasaran ini, makanya dulu cita-cita Pak Pur muda itu apa sih? Sampai kemudian rentangnya ini mungkin bisa diceritakan, karena banyak mungkin teman-teman aja banyak yang belum tahu mungkin. Monggo Pak Pur. Ya, terima kasih Mas Alim. Sebelumnya saya sapa dulu para pemirsa Malang Posko Media. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, jadi kalau cerita, tentu saya ini dari desa, dari keluarga desa. Bapak saya guru. Jadi cita-cita yang agak real ketika sudah masuk SMP, SMA. Kalau cita-cita awal semua pengen jadi dokter ya, kabarnya jadi dokter. Jadi cita-cita yang tergambar bahwa ke depan saya akan kuliah, pengennya jadi Sinder perhutani. Daerah saya, daerah Tuban, itu panggilan yang dekat dengan dalamnya Pak Hasyim Muzadi. Nah, di situ dilingkupi hutan jati terbaik itu di Bojonegoro, Tuban. Jadi cita-cita itu pengen jadi Sinder. Nah, jadi Sinder. Mantri itu. Ya, ada mantri alas, mantri Sinder, naik jadi ADM, naik jadi direktur perhutani lah. Itu jadi jalur situ. Dulu ya orang paling hebat, paling keren di desa, di tingkat kecamatan itu Pak Sinder dengan mobil hardtopnya ya. Selain ada dokter, puskesmas, ada Pak Sinder. Nah, ada dua cita-cita yang pengen saya kejar ketika masuk itu, Sinder dan Dokter Irwan. Dokter Irwan itu karena ada Pak D yang sukses menjadi dokter hewan. Beliau kelola peternakan ayam yang besar. Nah, di situ pengen di situ. Maka saya kejarlah jurusan IPA. Di SMA saya jurusan IPA. Jadi keluar dari SMA masih gagah, pengen mewujudkan itu SMA 1 Tuban. Nah, jadi pengen itu. Tapi ketika ikut Sipenmaru, namanya dulu masih Sipenmaru tahun 1984 gagal, tidak lolos, dan mungkin itulah pertama kegagalan saya dalam hal pendidikan pertama. Maka saat itu pun saya sudah menjadi membaca realitas dan mungkin pragmatis. Mungkin saya sudah tidak cocok mungkin di jalur eksak. Saya memilih saya memilih jalur jalur ekonomi sosial. Nah, saya pilih sekolah yang memungkinkan karir saya. Nanti akan ke sini dan mungkin akan sudah berubah. Saya harus jadi orang kota. Kita orang desa lagi, hidup di Sinder itu pasti di hutan ya, hidupnya di sekitar hutan. Nah, maka saya pilih saat itu saya cari referensi, terpilihlah saya kuliah ke Fakultas Ilmu Administrasi, ambil jurusan niaga di Universitas 17 Agustus Surabaya. Saat itu statusnya baru diakui, dan itu status diakui swasta, diakui itu hebat sekali sudah. Wah, pilih aman lah. Saya ke situ. Ke situ sekolah ya aman saja, kuliah aman. Tahun 89 akhir lulus, tahun 90 awal, Februari 90 saya terekrut menjadi tim marketing Jawa Pos. Saat itu Jawa Pos lagi sangat bersemangat untuk membangun sebagai panglima dari timur. Jawa Pos. Maka setelah saya di situ, saya merasa kok pas, merasa cocok. Itu lanjut terus. Kita seperti biasa, siapapun yang masuk ke Jawa Pos saat itu akan terasa menjadi hebat juga, karena timnya hebat semua. Itu kira-kira perjalanan sampai akhirnya saya terus
ada di dunia media sampai hari ini, dan kita sudah hari ini sudah dengan umur saya yang sekian, sebenarnya ini dunia saya tidak akan keluar dari dunia ini, kira-kira begitu. Nah, ketika Jawa Pos membuka rekrutmen, terus kemudian Pak Pur memilih, itu apa yang membuat Pak Pur tertarik dengan lowongan di Jawa Pos waktu itu? Ya, sebetulnya waktu itu juga agak lucu-lucu sedikit juga. Ya, sebagai fresh graduate, ya kita lempar harus saja, tanpa kita dari desa tidak banyak ada ordal. Kalau sekarang ordal di banyak perusahaan, di banyak di lembaga pemerintah, ya kita lempar saja surat. Itu lempar, nggak tahu kapan saya juga memasukkan lamaran, tiba-tiba ada panggilan tes. Saya pikir panggilan tes itu panggilan tes wartawan juga. Saya tanya pada pengujinya. Nah, ini tes apa? Sudahlah, ikuti saja. Ikuti saja. Kita ikuti. Ternyata dari sekian yang dites tersaring ada 6 teman orang dalam perjalanan 6 bulan, tidak bisa lanjut 4. Jadi dalam tim tahun 90-an itu tim marketing kira-kira ada 10-12 orang, dan alhamdulillah dalam perjalanannya mereka itu di akhir masa kerjanya semua sukses menjadi direktur di anak-anak perusahaan Jawa Pos. Termasuk saya itu sukses itu. Tapi saya merasa nyaman bekerja itu mungkin juga ada ada kata kunci dari ada kata yang memotivasi saya, itu Pak D saya, dulu Pak D, bapak saya, karena kalau ada garapan cetakan soal-soal ujian saat itu masih di stensil gitu, saya ikut terlibat di stensil, saya ngeteplesi soal yang kira-kira 3 lembar itu, itu dibilang, Pur, kamu cepat sekali itu mengerjakannya. Mungkin cocok kamu nanti dipercetakan, jadi masa depan cetakan. Habis kerja itu kan dihonori, ya dikasih uang jajan. Itu saya merasa cocok. Walaupun saya juga mungkin zaman SMA itu sering juga ikut-ikutan dulu, bikin tulisan. Saya dulu masih ke harian mingguan simponi, tulis pantun, nulis cerita-cerita. Dulu memang pembaca di keluarga saya adalah pembaca media. Jadi media-media yang beredar di Tuban itu ada di rumah semua, jadi biasa ya, semua media itu saya mengenali. Dan kebetulan tes di Jawa Pos itu saya adalah pembaca media. Jadi soal-soal yang terkait dengan rubrikasi, ada rubrikasi terkait dengan berita, saya bisa pas jawabnya. Nah, waktu di Jawa Pos, Pak, pelajaran apa yang kemudian membuat Pak Pur kemudian dipercaya Pak Dahlan ini? Apa yang kemudian bikin Pak Dahlan, kalau versinya Pak Pur sendiri itu dipercaya di Semarang, terus kemudian dilempar ke Malang. Waktu itu usianya Pak Pur juga masih sangat muda, kalau tidak salah 30 tahun Pak waktu itu ya. Gimana itu? Ya, saya kira itu memang tadi, satu saya katakan Jawa Pos sedang bertumbuh, tumbuh dengan pesat sekali. Rasanya juga masuk rekor muri saat itu, juga terus dibanggakan oleh Pak Irmawan Kertajaya. Wah, loncatan oplahnya luar biasa, orang-orangnya hebat, ada Pak Dahlan di situ dengan tim-timnya yang hebat. Kita terbawa untuk terus bekerja, totalitas bekerja satu. Ada satu cerita yang sebetulnya antara terpaksa, jadi kadang orang kita dalam kondisi terpepet itu bisa memunculkan sebuah catatan itu dianggap prestasi. Jadi kalau saya terpepet waktu itu baru 1 mingguan, Jawa Pos lagi bikin pameran Paris Dakar. Ya, pameran Paris Dakar, dan Jawa Pos meliput dengan totalitasnya Mbak Nani Wijaya saat itu gelar pameran. Kita orang-orang baru juga peluncurannya di situlah, harus jaga ospeknya, jaga pameran lah di situ, harus jaga pameran. Kita berenam itu harus jaga pameran. Gimana waktu itu, Pak? Pameran yang saya kawal di Ubaya.
Oh, Jadi di Ubaya lagi bikin kampus baru yang di Trenggilis. Oh, Trenggilis. Itu dengan beletoknya semua masih belum selesai, tapi dibuka pameran dengan teman-teman. Ada almarhum Pak Mokhtar yang memang desain grafis legendaris Jawa Pos di situ. Jadi saya berenam, selain teman-teman itu teman-teman rumahnya di sekitar Surabaya. Saya anak kos-kosan, gitu kan, anak kos-kosan. Jadi malam itu saya pikir tanggung saya mau pulang. Tanggung pulang juga ngapain? Bukan itu, betul-betul baju saya juga sangat terbatas. Ketika saya nanti besok pagi balik nggak punya baju ganti, wah ini jadi cerita ini. Malam itu saya tidur di kelasnya Ubaya itu, nunggu pameran. Nggak tahu seperti tadi semangatnya Jawa Pos luar biasa. Manajer saya pagi-pagi datang ke lokasi, lihat. Mungkin saya masih tidur saat itu begitu. Itu langsung heboh lah di kantor, heboh lah. Itu kepada karyawan seperti kayak di sini, itu anak baru itu udah tidur di pameran, nungguin barang-barang. Padahal sebenarnya dalam kondisi kepepet tadi. Kalau saya pulang saya nggak punya baju. Wah itulah setelah habis itu suruh kirim makanan, itu anak-anak tidur. Itu manajer sirkulasi, kebetulan manajer sirkulasinya juga baru. Dan setelah agak ditata itu semangatnya itu. Dan itulah dari situ kita berenam, beliau seolah menempatkan saya menjadi koordinator dari teman-teman ini. Apa-apa komunikasinya lewat saya. Terus ya setengahnya juga jadi kalah-kalah. Bikin surat pasti saya bikin surat untuk agen koran itu 1.000 agen ya. Bikin sini berapa agen, tapi itu sering bikinin surat edaran itu, akhirnya seolah diminta jadi koordinator. Terus ya mulai zaman dulu itu orang marketing itu seolah karena saat itu masih berusaha mencari oplak, ya itu panglimanya pengembangan itu di situ. Apa keinginannya pemasaran disupport. Maka menjadi dalam rapat-rapat mingguan atau rapat bulanan, akhirnya kenalah dengan level-level Pak Dahlan, level Pimpret, level para redaktur senior yang sering saya ceritakan di sini. Ada Mas Slamet yang dipanggil Suhu, itu kenal dengan para senior, itu kenal. Dan ada pesan dari direktur saya waktu itu, almarhum Pak Imam Suroso, harus kamu kenali. Nanti yang memperjuangkan kamu itu bukan saya sendiri, bukan sendirian, tapi teman-teman lainnya, para bos-bos lainnya itu juga bisa bercerita tentang kamu. Nah itu ya, jalan seperti biasa. Semua saya kira semua karyawan Jawa Pos tadi saya bilang, semua tim seangkatan saya, generasi mudanya Jawa Pos saat itu, di tim pemasaran mungkinlah kami ini para sarjana barunya semua. Dulunya mungkin berdasarkan pengalaman beliau itu jadi direktur semua. Jadi itu tadi, karena waktu itu Pak Dahlan juga masih bisa nontoni, nontoni ini bagaimana kerja, bagaimana. Nah, maka ya tepatnya mungkin 5 tahun, belum sampai 5 tahunan, saya Juni 1995 dipanggil beliau, kamu bawa Birawa ke Malang. Bagaimana perencanaannya? Tanya Prianto itu Pak Suprianto, manajer saya. Pernah itu jalan, diajak naik mobilnya juga mobil ekspedisi L300 itu ke kantor Birawa, ketemu dengan teman-teman Birawa itu. Ya, dari itu mungkin sekitar 1 bulan berikutnya kita boyong ke Malang. Itu gabungan dari teman-teman Birawa dan teman-teman SI Suara Indonesia. Jadi monumennya sampai hari ini yang saya jadikan monumen itu masih ada Mbak Nur Towilir yang dari Birawa. Mbak Nur Towilir itu dulu mungkin karyawan termudanya. Terus ada Pak Tarno, Bu Reni, dan beberapa dulu sekitar 14 orang pindah ke Boyo ke Malang. Pak Tarno, Bu Reni itu Suara Indonesia. Suara Indonesia. Pak Tarno, Bu Reni,
Pak Babang, Pak Wiono, dan ada teman-teman yang tersisa sekarang ini itu SI itu dari Malang diboyong oleh Pak Dahlan ke Surabaya tahun 88 kalau nggak salah. Habis itu Pak Dahlan merasa kasihan dalam tanda petik nanti saya dosa lah nanti kalau anak-anak ini jadi berantakan keluarganya, maka sekarang kasihlah pilihan mereka ke Malang. Teman-teman sekarang ya masih bersama di sini. Pak Pur, waktu diserai jabatan sebesar itu, masih usianya sangat muda. Yang pertama kali Pak Pur lakukan mungkin juga ini nanti pelajaran buat teman-teman yang di sini yang masih sangat muda-muda. Apa yang perlu ditekankan sebagai seorang leader yang harus memanajemeni puluhan karyawan dengan segmentasi meskipun Malang ini relatif kecil tapi dinamikanya sangat besar. Ya, saya kira itu tadilah semua teman-teman yang mengalami masa Jawa Pos periode itu menganggap sekolahnya apakah itu S2 atau doktornya itu di Jawa Pos. Bagaimana Anda lihat sebenarnya saya tidak pernah terlibat dalam sebuah manajemen kecil. Ya. Jadi sebenarnya saya ini kayak dulu Ian waktu jadi marketing begitu ya, atau Pak Sirhan ya kan itu ya. Tiba-tiba bahwa waktu itu karyawannya sekitar 60-an, dua fraksi yang hampir sama jumlahnya, ada teman-teman ex Birawa yang boyong ke Malang dan ex Suara Indonesia yang kembali ke Malang. Nah, itu. Hampir saya bilang rasanya itu saya termuda di situ. Banyak pimpinan-pimpinan perusahaan yang usianya 60, 50, yang tersisa sekarang ada unsur pimpinan yang ada ini Pak Gatot Soekardi. Oh, Pak Gatot. Yang saya tempatkan sebagai kakak pertama itu luar biasa itu. Mungkin juga pokoknya teori ngawur mungkin terpakai lah apa saja, lakukan apa saja. Itu yang diajarkan Pak Dahlan. Saya kira ketika saya pegang manajemen itu diajarkan ojo gampang ijo, mojo gampang ijo. Ojo gampang ijo. Iya, dadi ijo. Kalau ada uang berseliweran 25.000 zaman itu tuh 25.000 itu udah besar sekali, angka besar. 25.000 jangan kepilut dari itu. Setelah lakukan apa saja asal itu untuk kepentingan perusahaan. Jadi saya pernah ngalami, saya mau dilapor, saya mau hentikan 14 orang, itu ada orang SI, ada orang Birawa, dilaporkanlah ke Pak Dahlan. Loh, katanya kamu rekrut orang? Enggak. Iya Pak, saya rekrut, tapi saya juga yang saya rekrut saya nggak kenal. Itu memang murni rekrutmen. Oh ya oke, sudah laksanakan, itu kan laksanakan. Jadi banyak sekali mengenalkan koran. Dulu koran militer, koran yang agak berbau sangat birokrat saat itu, karena Pak Said itu ketua umum Golkar, bukan sesepuh, ini sepuh, itu sudah di atasnya sesepuh. Setelah itu Dewo itu sangat keras. Wah, sangat mati, bukan keras lagi tapi itu geni lah itu ya. Sabto Pendito Ratu itu geni. Nah, jalankan. Padahal lakukan jalan tapi jangan ribut sama Pak Said. Jadi ketika sedikit Pak Said menyampaikan pesan ke saya, ketika itu Pak Dahlan langsung yang menyelesaikan ke Pak Said. Pak Dahlan langsung menyelesaikan. Baru sudah, nah, itu jalanlah. Pada terus berikutnya pada masa pengenalan beliau sudah mulai masuk pengenalan dengan waktu itu ikon pertama kita, tagline kita ada di Malang itu karena Arema. Arema saat itu supporternya luar biasa, 20 ribuan lah. Kajayana itu belum ada kejuaraan luar biasa. Bertarungnya dengan Persebaya dan Mitra Surabaya yang notabene itu Pak Dahlan juga. Mitra Surabaya itu Jawa Pos. Pak Dahlan dalam versinya bilang
Arema itu tidak ada yang bela. Jawapos, mohon maaf kepada Jawapos tidak akan bisa setotal membela Arema sama dengan membela Persebaya. Makalah Pak Dahlan bikin koran untuk di Malang dengan tema utama dulu juga mengawal otonomi daerah. Jadi akan mulai pemerintah buat otonomi daerah. Nah, itu yang jalan. Terus tiba-tiba reformasi itu, bersamaan saat itu menjelang reformasi itu Pak Jawapos menata tidak ada double keluarga, kakak adik itu berubah saudara satu karyawan. Maka dikirimlah Pak Husnun Nador Zuraid ke Malang Pos, ke Birawa. Saya itu sempat ke Birawa. Jadi dan saya dan Pak Nun itu sudah sama-sama sebagai karyawan baru dari Semarang tadi yang Anda sebut, bahwa saya pernah di Semarang juga bersama Pak Nun. Pak Nun ke Surabaya duluan, baru saya nyusul, terus Pak Nun ke Malang, saya susul lagi. Jadi saya masuk Malang itu pertama saya jujuk ke Pak Nun. Bagus nih. Ditunjuk ke Pak Nun. Pak Nun saya pengen ditunjuk ke Malang, cari kontrakan, cari ini yang memberikan satu wawasan tentang bagaimana dunia jurnalistik di Malang itu Pak Husnun. Yang mengawal saya Pak Nun. Nah, itu di Birawa, terus masa itu reformasi. Nah, ada sedikit beda visi karena visi Birawa oleh Pak Saidnya itu koran birokrasi, koran pemerintah, koran militer, koran birokrasi. Pak Dahlan pengen membuat industri media ya, berita yang laku apa. Nah, akhirnya tidak cocok lah beliaunya. Sebetulnya dari awal itu bagian dari komitmen Pak Dahlan. Jadi mungkin bagian pertama juga bahwa Pak Dahlan tidak mengirimkan redaktur. Pak Dahlan tidak mengirim redaksi ke anak perusahaan yang dibinanya. Karena komitmennya bahwa visi produk itu ada di Pak Said, ada timnya Pak Said. Saya visi bisnis, bagaimana menghidupkan produk ini. Jadi komitmennya di situ sampai jalan. Akhirnya reformasi, Pak Dahlan tetap supaya menginjak bumi itu ganti nama, Malang Pos. Jadilah jadi Malang Pos. Tuh. Tapi beliau tidak berkenan, Pak Said tidak berkenan, maka pilih jalan tadi Birawa kembali ke Surabaya, teman-teman. Terus yang tersisa di Malang, siapa yang mau di Malang, kita kibarkan bendera Malang Pos. Itu cerita bagaimana membikinnya. Ceritanya juga panjang cerita bagaimana panjang itu. Pak Pur, ditahan dulu, nanti kita lanjutkan di sesi yang kedua. Begitu ya. Sahabat Posko, kita bukan hanya bernostalgia, tetapi kita ingin memberikan pengetahuan, pelajaran juga ke teman-teman semuanya, ke pecinta jurnalistik, ke mahasiswa dan lain sebagainya, masyarakat umum, bagaimana sih susahnya membangun bisnis koran sampai kemudian di era digitalisasi nanti kita juga dalam tanda kutip banyak disangsikan. Karena itu kita undang tokohnya langsung, founder Malang Posko Media. Kita akan kupas lebih detail nanti di sesi yang kedua. Kita break sejenak untuk memberikan kesempatan istirahat dan minum sebentar. Sahabat Posko, kita kembali ke edisi Posko Berdialog, masih bersama Bapak Haji Juniarno Joko Purwanto, Komisaris Utama Malang Posko Media. Tadi Pak Pur sudah menjelaskan bagaimana peralihan Pak Dahlan kemudian dari Birawa menginginkan industri media di Malang, namanya Malang Pos.
Tapi kemudian kita tidak banyak akan mengulas tentang itu. Kita akan bertanya ke Pak Pur. Pak Pur, dari Malang Post yang sudah usianya waktu itu hampir 21 atau 22. Terus kemudian berpindah ke Malang Posko Media. Apa waktu itu yang menyemangati Pak Pur untuk kemudian bangkit dan kemudian membuat koran yang Pak Pur sudah tahu bagaimana berat dan susahnya mendirikan koran? Mungkin bisa diceritakan, Pak. Ya, saya kira dengan usia 22 tahun dan saya terlibat dari mendirikan sampai terakhir itu. Jadi ekstrimnya sebetulnya orang-orang dalam berorganisasi di perusahaan itu harus dengan sadar bahwa umur direktur itu per tahunan, setahun. Jadi ketika RUPS itu putusannya memberhentikan direksi atau pengurus dan kemudian mengangkat kembali kalau itu perusahaan aman saja. Dan memang inilah Malang Posko Media itu rasanya sampai hari ini itu juga seiring dengan cerita karir saya, perjalanan hidup saya yang tadi sudah disampaikan juga 30 tahun itu saya menggelutinya. Jadi seperti biasa dalam sebuah bisnis organisasi perusahaan itu pada rapat pemegang saham, rapat umum pemegang saham PT Malang Post yang saya saat itu dipercaya sebagai direktur utamanya, bukan semata direktur utama, tapi sebelumnya 2 tahun sebelum sampai 2 tahun sebelum saya ini wakil dari pemegang saham mayoritas. Saya mewakili Jawa Post sebagai orang Jawa Post. Saya diminta tadi ditugaskan untuk mewakili para pemegang saham Jawa Post, Pak Dahlan, dan itu saya mewakili. Jadi saya waktu itu punya kekuatan penuh. Penuh apapun saya lakukan itu ya atas nama Jawa Post sudah. Pada tahun 2018-19 saya sudah agak lupa begitu. Saya dapat info dari bos di Jawa Post, dari dirut Jawa Post, bahwa Malang Post sudah dipindah tangankan, sudah ada dialihkan kepada pemilik baru. Saya bilang ya oke Bu, gitu. Oke Bu, oke, jalan. Dan ketika itu memang sudah dideklirkan bahwa pemiliknya jelas, sudah saya menghadap pada pemilik. Bos, saya ini orang Jawa Post. Ketika Jawa Post sudah tidak ada di kepemilikan, maka ideal saya juga sudah tidak ada. Tapi kalau panjenengan itu berkenan, cocok dengan saya, ya saya siap untuk terus menjadi bagian dari kepemilikan Anda. Jalanlah itu, saya kira setahun 2 tahun, kuat setahun 2 tahun putusan RUPS menyelesaikan saya selesai jadi dirut utama Juni. Saya masih sangat betul, saya sama Pak Darno Juni 2 Juni 2020 itu habis pas saat rawannya COVID itu RUPS di ruang Wali Kota Batu, Putihwanti Rumpoko, putusan para pemegang saham. Saya memang punya saham di situ, tapi cuma 2%, tidak ada arti apa-apa. Nah itu tidak punya, diputuskan bahwa ada pergantian. Ya, saya bukan turun, artinya saya pindah tempat menjadi komisaris. Saya bersama Pak Darno komisaris. Direksinya diisi oleh pemilik baru. Nah, itu juga sebetulnya dalam dunia bisnis, dunia pengelolaan media perusahaan, apapun perusahaannya itu ya begitulah pasti begitu di lembaga apapun begitu. Saya bilang ya oke lah itu. Oke. Sedikit ya saya harus mulai mengukur lagi. Kebetulan juga usia saya saat itu 55. Jadi tanggal 2
itu RUPS, Ya. tanggal 3 saya masih ngantor, tanggal 4 saya ulang tahun, Ya. nah, terus bikin perenungan, saya juga akan memecahkan diri, kira-kira saya jadi apa setelah umur 55 itu rasanya masih kuatlah kerja, saya apa? Pikiran saya pertama itu nanti kalau saya sudah pensiun dari Jawa Pos itu beberapa kali saya sudah ditambah masanya. Jawa Pos itu pensiun usia 50, naik saya jadi sampai karena saya dipercaya untuk pegang perusahaan ke 55, saya sudah hitung terus antara usia 50 saya akan mau mulai kehidupan saya sendiri. Waktu itu kebetulan Mas Hasrul bikin juga The Beginning at Ya 50. Nah itu kan ya. Maka sebetulnya saya sudah siapkan rumah saya pun saya siapkan modelnya kayak model kantor. Rumah ini, Pak. Nah, rumah yang kita tempati Rumah sampai hari kantor ini itu jadi kantor. Saya pikir paling pekerjaan yang bisa saya lakukan dengan pengalaman kerja saya yang itu jadi makelar. Saya sudah siap-siap jadi makelar rumah, paling nggak bikin properti. Banyak kan teman-teman yang bikin usaha dari paling nggak dimulai dari menjual rumah sendiri. Ya. Nah, rumah sendiri dijual lah untuk mulai bisnis. Tapi rasanya juga itu butuh waktu. Kita pikir juga kalau gitu lagi-lagi tren itu bikin warung kopi. Wah, kalau warung kopi ini juga harus melibatkan istri saya nggak bisa itu aktif. Maka yang paling mudah jarak seminggu itu diputuskan saya oke lah, pekerjaan yang paling mudah buat saya ini bikin koran ya. Saya tahu betul bikin koran itu intriknya bagaimana cara, dan bikin koran pada kalau ditekuni itu pekerjaan yang paling mudah. Hari ini produksi, hari ini dapat duit. Bisnis lain tidak ada selain mungkin bisnis kulineran, bisnis PKL gitu. Bisnis ini itu jalanlah, saya disupport oleh teman-teman karyawan yang selama juga totali 20 tahun bersama saya. Oke Pak, kalau Pak Pur bikin koran, kita ikut. Kompak lah semua, jadi bikin koran. Jadi menyiapkan koran itu 1 bulan. 1 bulan. Jadi saya per tanggal 6 saya masih ngantor, terus berikutnya sudah siap-siap. Gitu. Jadilah ini Malang Posko Media sekarang sudah dan itu Malang Posko Media itu perjalanan juga luar biasa. Kalau sekarang ada teman itu teman-teman COAS Konco Lawas Jawa Pos itu sedang bermediasi dengan dulu perusahaannya melalui juga jalur Polda dan jalur pengadilan niaga. Saya juga mengalaminya. Kita jalani semua dan jalan. Sekali lagi saya sampaikan betul kepada teman-teman, terima kasih kepada teman karyawan semua. Kalau nggak ada karyawan ini, ya bagaimana bisa jadi bikin, dan itu sulit. Jadi kalau tagline kita awal-awal adalah media baru, tim berpengalaman, tim lama. Nah, itu dulu pasti gaungkan. Ada Anda sendiri yang mendampingi saya juga sepanjang bertahun-tahun sampai masa peralihan, masa kita geser ke Jembawan ini, Anda terlibat aktif. Oke, Pak Pur. Itu tadi sekilas tentang perjalanan Malang Posko Media. Tetapi yang menarik tadi, Pak Pur sempat bilang bahwa bikin usaha yang paling mudah itu koran. Nah, di era digitalisasi, makanya kita sangat pede dalam tanda kutip. Ini pede dalam pengertian bukan pede tanpa isi, tetapi memotivasi. Karena siapa lagi kalau bukan diri kita. Nah, Pak Pur tadi sudah bilang, bagaimana Pak dengan prediksi, bahkan seorang Philip Meyer juga ngomong bahwa koran akan mati 2043, terus kemudian banyak anggapan akan era digitalisasi ini akan mematikan. Nah Pak Pur sendiri,
ketika sudah 4 tahun ini mengawal dan memanajemeni Malang Pusku Media, perspektifnya Pak Pur, seorang Pak Pur yang sudah 30 tahun itu bagaimana Pak? Yang pertama saya pegang adalah dawuhnya Pak Dahlan Iskan. Ya. Nggak akan ada perusahaan mati disebabkan dari pihak faktor eksternal. Mati itu dari dalam tubuhnya sendiri. Ada ketidakberesan di dalam tubuh perusahaan itu sendiri. Dalam manajemen, dalam urusan seluruhnya, ya manajemen ke bawahnya, ke karyawan, cara kelolanya. Maka sampai hari ini saya pribadi, Mas Darno, Pak Darno, dan saya teman-teman para leader, kita berharap terus ke bawah itu semua punya rasa ikut andar beni, ngeloni. Dan bahasa kelonono. Saya datangnya acaranya Pak Dahlan dari, wah pulang kamu, keloni perusahaan. Itu yang saya hari ini saya pegang terus bahwa memang harus terus mengikuti tren, mengikuti tren, bahwa berita kapanpun itu dibutuhkan, kapanpun dibutuhkan. Itu. Apakah sekarang bergeser menjadi online, bergeser melalui web, paperless, tapi tetap saya kira bahwa koran saya ini pengen tetap mempertahankan sebagaimana berat pun itu koran cetak masih ada. Kita sekarang punya koran cetak, punya koran web, yang koran digital web itu mungkin pembacanya lebih besar web sekarang sudah, karena web bisa dibaca orang Jakarta, teman Medan, dari manapun bisa. Orang-orang yang Malang, orang-orang berkepentingan dengan kota Malang atau area Malang Raya, dimanapun di luar negeri pun bisa mengikuti. Nah, itu akan terus ada. Jadi kita jaga duanya, terus sambil kita kembangkan digital, kita kembangkan era digitalisasi. Maka memang diperlukanlah sekarang ini yang menjaga koran, pembaca koran, dibilang dalam usia 40-50 ke atas. Maka pekerjaan para karyawan yang muda-muda yang usianya sekarang masih di bawah 50 itu mencari pembaca, mengedukasi, mengedukasi bagaimana jalur dari mahasiswa, dari jalur anak-anak pelajar itu tetap kenal dengan kita. Ya koran cetak, ya koran webnya. Itu saya kira koran mainstream. Kita harus perjuangkan bersama tadi dengan masa 30 tahun kita bersama menjaga koran mainstream, koran cetak ini, dan saya yakin itu bisa. Nah, ini yang perlu digarisbawahi dan juga menjadi pelajaran buat semua, terutama karyawan Malang Pusku Media, bahwa motivasi terbesar yang termasuk membuat saya dan juga teman-teman Malang Pusku Media sangat yakin itu karena kalau di ungkapan-ungkapan umum kan, kalau tidak tahu pilotnya bagaimana kita nyaman menerbang, kalau kemudian kita naik kereta. Nah, Pak Pur ini bukan hanya seorang nakoda, bukan hanya seorang pilot, bukan hanya seorang masinis, tapi beliau benar-benar menjadi satu kesatuan yang itu penjaganya. Kalau saya bilang, kalau tadi Pak Pur bilang ngeloni kantor, itu benar, bukan hanya filosofi kata, tapi benar-benar tidur di kantor itu, yang itu tidak semua karyawan tahu. Jadi karyawan pulang terakhir Pak Pur masih ada, karyawan datang pertama, kalau teman-teman lama masih di Malang Pos dulu itu pasti tahu yang pertama kali di kantor adalah Pak Pur. Pak Pur kemarin saya melihat di Ijen, kemudian teman-teman itu melakukan apa Pak Pur? Ini rangkaian HUT Malang Pusku Media, apa yang ingin disampaikan ke masyarakat? Dan rangkaiannya apa saja ini mendekati 1 Agustus lusa? Ya, yang pertama tentu pengen kita tularkan kepada teman-teman yang baru, apalagi yang memang baru bergabung di rumah
kita di Jembawan ini. Kalau ya senior Anda sudah ngalami itu. Yang untuk kita terus melakukan pergerakan, filosofinya juga ya dicantol-cantolkan. Mungkin banyak perusahaan, banyak ke teman-teman lembaga media. So, kita tetap rangkaian bahwa kita ingat bahwa tetap di atas kita ada senior-senior kita. Ada tadi kalau dalam bahasanya kita ada sanatnya lah. Kita sekarang ini ada Pak Usnu, ada Pak Slamet Indra, Pak Indra Slamet Santosa, ada Mas Edi Rumpoko yang mempengaruhi. Rasanya sekarang mempengaruhi karakter-karakter kita itu secara langsung dan tidak langsung di situ. Nah, kita terus kerja bakti itu ya filosofi orang desa itu tadi. Orang desa ada bersih desa, bersih ini. Nah, kita filosofi itu. Yang kedua tadi kita tunjukkan kepada yang tadi kalau di Ijen kita tunjukkan kalau teman-teman di daerah lagi juga musim pakai bantengan dengan berot atau dengan sound horeknya, kita coba horekan tadi. Dan itu saya lihat, saya ikut itu dan saya lihat, asik juga, gitu kan di situ ada orang ala-ala demo dengan poster-poster dan saya lihat banyak yang memvideo, para memotret, memvideo dan itu juga tadi bagian apa sih? Itu MPM Malang Posko Media lagi, ya dalam tanda petiknya promo. Masih ada koran yang bersemangat. Semua orang bilang, koran kok lucu itu ada. Koran ini masih bersemangat. Saya sampaikan kepada teman-teman sejawat, ada yang datang, ayo kita kampanyekan. Tetap koran itu sampai hari ini kasta tertinggi dari info jurnalistik media itu ada di koran cetaknya. Ada koran cetaknya itu. Dan sekarang tempat koran cetak yaitu jadi pembenaran. Sudah viral pun orang bertanya, betulkah? Kalau sudah dimuat di koran, kira iya betul. Dan itu kita harap di situ. Jadi teman-teman hati-hati betul, jaga kepercayaan publik. Itu bahwa terus koran kita ini jadi tadi pembenar dari sebuah berita yang beredar. Gongnya tanggal 1 Agustus akan ada apa Pak? Di Malang Posko. Ya, jadi itu rangkaian siaran, nyekar itu eling pada pendahulu, terus sanatnya ke mana, terus ke Pak Dahlan, ke Pak Gunawan Mokamat, ke Mokhtar Lubis mungkin sampai itu. Nah, yang kedua tadi sudah rangkaiannya kerja bakti, terus ke masyarakat, kita tunjuk ke masyarakat. Besok kembali kita berdoa. Kita tetap harus berdoa. Doa itu bagian dari ungkapan syukur kita. Kita syukur. Syukurannya internal di situ kita syukur sepanjang siang sampai malam. Di situ baru gongnya tanggal 1. 1 itu bonusnya lah. Bahwa 1 itu kita open house, nah, tentu kita harapkan doa dari masyarakat, teman-teman kita, kolega kita, para narasumber, para pemasang iklan, para penjual kita, para ujung tombak kita. Nah, besok kita undang semua orang, para stakeholder itu kita undang dan kita seperti biasa sudah jalan bahwa terus ini bagian dari kumpul-kumpul, ada yang asik, ada satu komunitas, 2 komunitas yang merayakan ulang tahunnya juga di sini. Ada teman-teman dari rayakan ulang tahunnya bersama saya. Kita happy bersama dan di balik happy itu ada doa dari masyarakat. Itu yang akan membuat semangat kita ke depan, langkah hari berikutnya sudah bagaimana kita menyongsong setahun lagi ke depan berkreasi apa lagi. Oke, menarik sekali apa yang disampaikan dan juga ditularkan Pak Pur
kalau boleh saya bilang ini berarti kalau Pak Dahlan itu guru jurnalistik, kalau Pak Pur berarti guru perusahaan pers ini. Ini layak ini disandangkan karena 30 tahun dedikasi Pak Pur untuk koran ini benar-benar bahkan lebih ini. Ini kan masih maksudnya Pak Pur tidak akan pernah berhenti membersamai Malang Posko Media sampai selamanya. Ya. Pak Pur, mungkin sebelum kita closing ada harapan atau apa istilahnya juga bisa greeting langsung juga karena Malang Posko Media ulang tahun, dan juga harapan Malang Posko Media ke depan apa? Monggo silakan Pak Pur. Ya, saya kira kalau dalam catatan saya pribadi bahwa banyak sekarang teman-teman yang mengelola medianya bergaya kita, bergaya saya bagaimana kendalikan teman-teman wartawan itu kan di tempat saya ini bukan wartawan, ditempatkannya wartawan itu bagi 3 kelompok. Wartawan itu sangat susah dikelola, sama dengan kelola setan dan orang edan. Dia bagaimana itu harusnya itu. Dan itu saya coba bawa ke situ dan banyak teman-teman, dan kebetulan saat terakhir saya di Jawa Post Group juga saya menjadi penanggung jawab operasional dari teman-teman media yang disebut tadi, ada Harian Bangsa, ada Harian Memo. Jadi gaya-gayanya juga hampir sama. Semoga juga teman-teman juga bisa eksis di bersama-sama eksis. Jadi kita eksis kalau bersama kita sekarang rasanya tidak terlalu bertarung antar media, karena rasanya sekarang yang kita perjuangkan sama, menjaga eksistensi media kita. Jadi sekali lagi juga saya ini sudah pura-puranya apa? Ini bahasa Pak Harto dulu. Ya. Madeg jadi pendito. Jadi sudah jadi gurunya teman-teman. Nah, saya berharap teman-teman yang sekarang junior, teman-teman yang masih sangat energik itu terus perjuangkan. Saya pengen tadi menularkan cita-cita di saya sekarang ini bagaimana ini melanggengkan bahwa perusahaan ini bisa hidup sepanjang masa. Ganti pimpinan, oke, itu harus terus ganti terus dalam periodisasi ganti supaya terus segar dan mengikuti zaman. Jadi sekali lagi terima kasih kepada seluruh karyawan, terima kasih kepada para kolega, para stakeholder, semua Malang Raya dan semua pembaca penikmat harian pagi Malang Posko Media. Terima kasih atas kepercayaannya terhadap Malang Posko Media yang hari ini atau besok tanggal 1 Agustus akan merayakan ulang tahunnya yang keempat. Semoga hari-hari ke depan Malang Posko Media semakin dewasa, semakin bagaimana bisa ngeklik dengan masyarakat, ngeklik dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan narasumber sebagai pemilik info, dan kita menyalurkannya dengan pas diterima juga di masyarakat. Insya Allah kalau itu jalan, maka semua jalan. Perusahaan juga akan langgeng, semua karyawan, semua masyarakat akan menikmatinya dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Pur sudah berbincang dengan Posko Berdialog. Sahabat Posko, ulasan lengkap diskusi edisi Posko Berdialog spesial HUT keempat Malang Posko Media bisa diikuti di Korane asli Korane Arek Malang dan juga di channel Malang Posko Media. Kita ketemu di edisi Posko Berdialog edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.